Oke, teman-teman semua, di sini aku akan ngelakuin pengolahan untuk peta kekeringan lahan. Nah, di sini menggunakan NDVI atau Normalized Different Growth Index. Nah, dimana buat NDVI ini sendiri itu metode yang dapat mengidentifikasi mengenai kekeringan yang sesuai pada daerah tertentu. Nah, metode NDVI ini menggabungkan antara NDVI dengan NDVI. Makanya rumus dari NDVI sendiri itu adalah NDVI sama dengan NDVI dikurangi NDVI dibagi NDVI ditambah NDVI. Jadi saat kita melakukan pengolahan NDVI sendiri, kita akan mencari nilai dari NDVI terlebih dahulu, lalu mencari nilai dari NDVI, dan selanjutnya yang terakhir kita akan melakukan pengolahan untuk NDVI-nya. Nah, di sini untuk citra yang kita pakai yaitu citra Landsat ya. Jadi kita langsung masuk ke website USGS dan jangan lupa untuk login terlebih dahulu. Setelah login, ini di bagian kriteria ya, kita pilih bagian geocodingnya itu, kita pilih yang bagian address atau place-nya. Nah, dari sini aku mau nyontohin di daerah Kota Semarang, jadi aku tulis Kota Semarang. Nah, dari Kota Semarang ini kita klik show-nya ya. Habis diklik show-nya itu akan munculkan koordinatnya. Nah, dari sini kita klik, nanti akan memunculkan titik biru seperti ini. Oh, ini daerah Kota Semarangnya. Nah, dari sini kita pilih rentang tahunnya, data yang mau kita cari itu dari tahun berapa gitu. Jadi aku mau nyontohin untuk rentang dalam 1 tahun. Jadi ini tahunnya aku pilih tahun 2024, bulannya di bulan Januari, tanggalnya aku mulai tanggal 1. Nah, karena mau 1 tahun berarti tahunnya itu tetap ya, ke tahun 2024. Bulannya itu di bulan Desember ya, bulan terakhir. Tanggalnya tanggal 31. Lalu ini untuk tutupan awalnya. Di sini aku milih tutupan awalnya sekitar 8%. Nah, dari sini kalau udah kita masuk ke bagian dataset. Nah, di dataset ini kita pilih yang Landsat ya. Jadi di sini kan ada Landsat nih. Nah, ini kita pilih yang Landsat, terus yang Landsat Collection level 2. Nah, di sini kita pilih yang Landsat 89 yang oli atau page-nya. Nah, habis itu ini bisa langsung kita klik yang bagian result-nya aja. Nanti kita tunggu buat nampilin datanya. Oke, ini ada beberapa data. Nah, dari data-data ini kalian bisa milih daerah mana yang benar-benar bersih dari awannya. Terus misalkan aku nyontohin aja, aku ngambil data yang ini. Nah, ini berarti itu bisa kalian klik, coba untuk kalian lihat apakah memang tutupan awannya bersih atau enggak. Nah, ini enggak begitu bersih ya sebenarnya tutupan awannya, cuman di daerah Kota Semarangnya ini sendiri itu bersih, jadi sebenarnya masih tetap bisa dipakai. Nah, misalkan aku mau ngambil data yang itu, berarti kita langsung klik yang tanda panah hijau itu atau download option. Nah, dari download option ini nanti akan keluar produk optionnya ini. Kita klik, habis itu kita pilih yang bundle aja. Jadi langsung kita klik gitu buat downloadnya. Jadi jangan ngedownload satu-satu. Nah, aku nggak akan nyontohin waktu ngedownloadnya karena aku juga udah download datanya. Jadi aku langsung aja ke pengolahannya. Oke, ini aku udah masuk ke ArcGIS ya. Di sini aku mau save project aku dulu. Oke, di sini peta kekeringan. Oke, jadi aku save dulu. Oke, ini udah ke save ya. Nah, ini kita lanjut buat nge-add data citra Landsatnya. Nah, untuk band dari citra Landsatnya ini sendiri, itu kita nggak masukin semua band, karena kita cuma butuh beberapa band untuk citra Landsatnya. Nah, ini bisa kita lihat bagian ini ya. Kalau kan kita butuh NDVI dan NDVI, berarti kalau untuk NDVI sendiri itu kan rumusnya nil sama red ya, yang kita butuhin bandnya. Dan untuk NDVI itu butuhnya nil sama short infrarednya ya kan.
Nah, maka dari sini kita cari band berapa dari near, first, sama red-nya. Nah, dari sini kita bisa lihat buat red-nya itu di 4, near infrared-nya itu di 5, sama short-nya itu di 6. Jadi kita pilih band 4, 5, sama 6 aja. Nah, kita pilih band 4, 5, sama 6. Nah, ini udah kita add aja. Nah, selanjutnya di sini kita akan melakukan koreksi radiometrik sekaligus motong daerahnya biar sekalian gitu. Nah, ini berarti dari sini kita harus nge-add SHP-nya dulu. Nah, ini kita pilih yang RBI atau 25K yang administrasi AR. Ini kita add, terus kita pilih daerah kota Semarangnya aja pakai select pictures. Nah, dari sini yang kota Semarang kan yang ini. Nah, kita klik yang ini aja. Selanjutnya ini kita klik kanan RBI-nya ya. Terus kita pilih ke data, terus ini kita pilih export data. Nah, jika sudah, kita tulis nama dari data kita itu mau kita tulis apa, terus habis itu kita klik save. Nah, terus ini kita oke. Habis itu kita tunggu. Nah, ini kita klik yes. Nanti akan muncul kayak gini ya. Nah, ini yang RBI 25K-nya ini kita hapus aja. Kita sisain yang kota Semarangnya aja. Kalau udah, di sini kita masuk ke search, kita pilih, kita cari raster kalkulator. Kita di sini pakainya raster kalkulator. Nah, kalau udah, ini pilih yang spatial analysis. Kita klik. Nah, kalau udah seperti ini, rumus untuk koreksi radiometrik dari Landsat ini sendiri itu adalah 0,0002, nolnya 4 kali ya, dikali dengan citra yang mau kita koreksi, yaitu band 4 terlebih dahulu, kurung tutup, dikurangi 0,1. Nah, terus ini kita cari tempat penyimpanan kita. Oke. Kalau udah, ini bisa kalian tulis namanya, misalkan koreksi radiometrik band 4 ya. Band 4, terus kalian klik save. Nah, ini kalau misalkan kalian mau nyimpen di file D kalian, bisa kalian cari di mana tempat yang mau kalian simpen misalnya. Nah, di sini aku mau langsung nyimpen di file C-nya. Jadi di sini habis itu aku pilih, aku kasih nama koreksi radiometrik band 4 gini. Terus bagian ke environment, kita masuk ke bagian processing extent. Nah, di sini kita pilih same as layer yang administrasi ya. Terus habis itu kita masuk ke bagian raster analysis. Ini sama ya. Bagian match-nya kita pakai yang administrasi. Terus kita oke aja. Habis itu kita oke, kita tunggu. Sampai selesai. Oke, jadi ini hasilnya kalau misalkan udah dikoreksi ya untuk band 4-nya. Nah, seperti ini udah sekaligus di klipnya. Nah, dari sini kan ada kayak perbedaan perbedaan
digital numbernya, dimana kalau yang udah dikoreksi itu nilainya dari 0 sampai 1 aja ya. Lalu kalau misalkan yang belum dikoreksi itu nilainya bisa tinggi, bisa sampai 36.000. Nah, dari sini kita lanjut buat ngekoreksi band-band lainnya dengan rumus yang sama, yaitu 0,0002 dikali band 5 kurung tutup dikurangi 0,1, terus disimpan di tempat dimana kalian mau nyimpan. Nah, di sini aku kasih nama koreksi radiometrik band 5. Terus jangan lupa bagian environment. Di sini processing extend-nya kita pilih yang CMA layar administrasinya. Lalu bagian raster analisis, bagian max-nya kita pilih yang administrasi. Kita oke. Kita pastiin namanya udah koreksi band 5, terus kita oke aja. Kita tunggu lagi sampai prosesnya selesai. Nah, nanti akan keluar biru-biru tanda centang hijau seperti ini ya. Ini berarti berhasil. Ini keluarlah band 5-nya. Kita cek apakah sudah sesuai atau belum. Nah, ini udah ya, udah sesuai band 5-nya. Kita ulang lagi untuk band 6. Terus kita pilih outputnya di mana. Ini di tempat penyimpanan yang mau kalian pilih. Terus aku pilih koreksi radiometrik band 6. Saya di oke, jangan lupa environment. Ini bagian processing extend. Ini kita pilih yang layar administrasi. Kita turun ke bagian raster analisis. Untuk mouse-nya ini kita pilih yang administrasi juga. Terus kita oke. Kita tunggu sampai pengolahannya selesai. Oke, ini udah selesai. Oke, ini udah selesai. Nah, untuk citra yang ini yang belum dikoreksi, lebih baik kita hapus aja. Kita remove. Ini juga kita remove. Ini juga kita remove. Kita sisain yang udah dikoreksi aja. Nah, dari sini kita masuk lagi tetap ke raster kalkulator. Jangan lupa semuanya di checklist. Nah, ini kita masuk ke bagian raster kalkulator. Nah, di sini kita lihat untuk rumus. Oke, maaf. Oke, sini kita lihat untuk rumusnya. Untuk NDVI terlebih dahulu. Untuk NDVI sendiri itu near rate ya, pakai band near dikurangin band rate. Nah,
untuk band near-nya itu band 5, band red-nya itu band 4. Jadi band 5 dikurangin band 4. Nah. Oke, di sini kita masuk, kita pakai rumus stop. Terus band 5 dikurangi band 4. Setelah itu dibagi band 5 ditambah band 4. Output raster. Nah, di sini kita pilih tempat di mana kita mau nyimpennya. Oke, di sini kita tulis ndvi.t. Kita save. Lalu kita oke aja. Kita tunggu sampai prosesnya ini selesai. Oke, ini sudah selesai ya. Ini hasil untuk NDVI-nya. Lalu langsung kita lanjut lagi untuk yang NDVI itu pakai band near sama band 5 sama band 6. Nah, di sini berarti band 5 dikurangin band 6. Nah, di sini kita masuk rumusnya sama. Oke. Terus band 5 dikurangin band 6 dibagi band 5 ditambah band 6. Lalu pilih outputnya di mana. Ini kita tulis ndvi.tif. Kita save. Terus kita oke. Kita tunggu prosesnya sampai selesai. Oke, jika udah seperti ini, kita lanjut lagi untuk melakukan pengolahan untuk NDVI, karena kita sudah mendapatkan NDVI dan NDVI. Nah, untuk NDVI itu sendiri, rumusnya adalah NDVI dikurangin NDVI. Nah, di sini kita pilih ini, terus NDVI dikurangi NDVI dibagi untuk NDVI ditambah NDVI. Nah, terus di sini kita kasih nama nddi.tif. Kita save. Terus kita oke aja. Kita tunggu. Oke, ini hasilnya. Kalau dilihat tuh memang kayak terkesan seperti nggak ada, padahal ini ada ya, kayak ini karena ada titik-titiknya dan daerah-daerahnya tuh masuk ke klasifikasi yang high atau yang warnanya putih. Nah, setelah dari sini kita akan melakukan klasifikasi untuk semua data yang udah kita punya. Jadi untuk kita mulai dari yang NDVI dulu, kita masuk ke bagian properties. Nah, kalau udah, kita masuk ke bagian classified. Nah, dari sini kita pilih kelasnya 5 ya. Nah, di sini kita lihat dulu. Untuk NDVI, itu klasifikasinya berapa? Nah, untuk NDVI sendiri, itu klasifikasinya itu dari 0,2, 0,36, 0,5, 0,6,
hingga lebih dari 0,6. Kita masuk ke bagian classify. Nah, di sini class-nya atau kelasnya kita pilih 5. Terus di sini break values. Nah, ini kita ubah. Jadi yang min 0, ini kita ubah menjadi yang paling kecil atau 0,2. Selanjutnya bawahnya kita ubah menjadi 0,36. Ini 0,5, 0,6, dan yang terakhir sendiri dibiarin aja. Terus kita oke. Nah, seperti ini. Kita pilih warnanya. Oke. Nah, untuk range-nya ini kita urutkan dari yang terendah hingga ke yang tertinggi. Nah, ini kelasnya untuk yang kurang dari 0,2 itu kehijauan sangat rendah ya. Lalu kehijauan rendah, sedang, tinggi, dan sangat tinggi. Untuk labelnya kita ganti, ini berarti menjadi kehijauan sangat rendah, kehijauan rendah, kehijauan sedang, kehijauan tinggi, kehijauan sangat tinggi. Untuk warnanya ini juga bisa kita, nah seperti ini. Terus kita oke. Nah, hasilnya akan seperti ini. Dimana yang daerah kehijauan sangat rendah itu di daerah sini. Ini sebenarnya kalau misalkan kita lihat dari Google Earth itu daerah seperti kayak pemukiman gitu, ataupun yang sangat pekat gitu, biasanya itu daerah seperti perairan. Sudah, kita lanjut ke bagian yang NDVI. Di sini kita sama masuk ke bagian properties. Nah, di sini kita masuk ke kelas. Klasifikasinya juga tetap 5. Kita lihat lagi untuk klasifikasinya. Nah, untuk NDVI ini nilainya dari min 0,34 sampai 0,1 itu non badan air. Terus 0,1 sampai 1,17 itu rendah. Kita sesuaikan dengan ini. Ya, kita sesuaikan dengan ini. Karena ini dari nilai misalkan 0,1 hingga 17 itu rendah ya. Lalu 0,43 sampai 0,1 itu non badan air. Nah, jadi dari sini kita pilih dari 0,17 hingga sampai 0,27. Oke, dari sini untuk kelasnya sendiri, karena tadi di jurnal itu kelasnya 6, kita sesuaikan menjadi 6. Lalu yang ini kita ubah menjadi 0,43. Ini yang kedua. Terus yang kedua itu 0,1.
17, 27, 37, 47, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ini kita ubah menjadi 0,1, 0,17, 0,27, 0,37, 0,47, ini 1. Kita oke. Terus untuk warnanya kita pilih yang ini. Ini kita urutkan dari yang terkecil hingga yang terbesar. Nah, seperti ini. Lalu kita tulis keterangannya, yaitu pertama non badan air, terus rendah, agak rendah, non badan air, rendah, agak rendah, sedang, agak tinggi-tinggi, sedang, agak tinggi, tinggi. Jika sudah, kita oke. Nah, hasilnya kan seperti ini. Yang non badan air kelihatan ya, yang warnanya merah. Ini tuh sebenarnya daerah pemukiman. Nah, terus ini kelihatan yang badan air tuh warnanya biru. Biru-biru itu adalah daerah badan air. Lalu kita lanjutkan untuk yang NDVI-nya. Pertama kita masuk ke Properties. Kita lihat untuk klasifikasinya, yaitu dari 0,01 hingga 1, yaitu 0,01, 0,1, 0,15, 25, dan 1. Masuk ke bagian simbologi, ke classify, terus ini kita classify. Nah, di sini kelasnya tetap 5 ya, kelasnya itu 5. Terus kita ubah, yaitu 0,01, 0,01, 0,1, 0,17, 0,15, 0,25, kita oke. Terus warnanya ini karena peta potensi kekeringan, oke.
Jika sudah seperti ini, labelnya jangan lupa kita sesuaikan, yaitu di mana 0,01 itu normal, kekeringan ringan, kekeringan sedang, kekeringan berat, kekeringan sangat berat. Normal ya, normal, kekeringan rendah, kekeringan sedang, berat, sangat berat. Kekeringan berat, kekeringan sangat berat. Untuk ini kita urutkan dari yang terendah hingga ke yang paling besar. Oke, ini kita oke saja. Nah, hasilnya akan seperti ini. Daerah-daerah yang normal itu akan ditandai dengan warna kuning. Lalu untuk daerah-daerah yang kekeringan rendah itu seperti agak-agak ini ya. Dari zoom akan seperti ini. Oke. Sekian tutorial peta kekeringan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih.